Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita sehat dalam pengajaran, pelayanan dan persekutuan, sehingga kita dapat menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Yesaya 39 ayat 2 sampai dengan yang ke-7. Hizkia menyambut para utusan itu dengan senang hati dan menunjukkan kepada mereka segala kekayaannya, yaitu emas dan perak, rempah-rempah dan minyak wangi, dan seluruh perlengkapan tentaranya. Tak ada satupun di istana dan di seluruh kerajaannya yang tidak diperlihatkannya kepada mereka. Kemudian Nabi Yesaya menghadap Raja Hizkia dan bertanya, "Dari mana orang-orang itu? Apa kata mereka?" Hizkia menjawab, "Mereka dari Babel, negeri yang jauh." "Mereka melihat apa di istana?" tanya Yesaya lagi. "Segala-galanya," jawab Hizkia. "Tidak ada barang di dalam perbendaharaan istana yang tidak kuperlihatkan kepada mereka." Lalu Yesaya berkata kepada raja, "Tuhan yang Maha Kuasa berkata, akan tiba saatnya segala kekayaan di dalam istanamu dan yang telah dikumpulkan leluhurmu sampai hari ini diangkut ke Babel. Tidak ada yang akan tertinggal. Dari anak cucumu ada yang akan diambil dan dijadikan pegawai istana untuk melayani Raja Babel." Tidak tahu berterima kasih. Saudara, apa yang saudara lakukan apabila berjumpa dengan orang yang tidak tahu terima kasih? Ketika dalam kesusahan dan memerlukan bantuan, orang itu datang serta memohon pertolongan kita. Namun setelah kita tolong, orang itu pergi begitu saja, bahkan menjauh dari kita. Saya yakin sebagai manusia kita kecewa, kita jengkel, kita marah. Bahkan mungkin kita akan berkata, "Cukup kali ini saja saya menolong, selanjutnya tidak." Namun sadarkah saudara bahwa kita pun juga sering berbuat demikian di hadapan Allah? Pada saat dalam situasi yang kritis, kita datang kepada Allah, kita meminta pertolongan dengan segudang janji. Kalau saya sembuh, saya akan lebih rajin melayani Tuhan. Kalau usaha saya pulih, saya akan setia membawa persepuluhan. Kalau keluargaku dipulihkan, kami akan giat di dalam persekutuan. Pertanyaannya, setelah kita disembuhkan, setelah kita dipulihkan, apakah semua janji itu sudah kita lakukan, saudara? Apakah semua janji itu sudah kita tepati? Ataukah kita pura-pura lupa? Sementara Allah mengingat segala apa yang kita janjikan. Saudara, sungguh menyedihkan membaca kisah Hizkia dalam perikop ini. Ia telah mengalami pertolongan Allah, tetapi cepat melupakannya karena Raja Babel. Merodak Baladan, Raja Babel, mengirim utusannya mengunjungi Hizkia. Tujuannya adalah turut bergembira karena Hizkia telah sembuh. Dan jangan lupa, kesembuhan itu karena pertolongan Allah. Hizkia merasa tersanjung dengan kunjungan kenegaraan ini, sebab pada saat itu Babel adalah negara yang kuat. Akan tetapi Hizkia lupa bahwa Babel juga merupakan musuh umat. Lantas apa yang dilakukan Hizkia, saudara? Dalam ayat yang kedua dikatakan, ia menunjukkan kepada mereka segala kekayaannya, yaitu emas dan perak, rempah-rempah,
dan minyak wangi dan seluruh perlengkapan tentaranya. Saudara, bagi Hizkia ini adalah sebuah kebanggaan, karena tidak ada satupun yang disembunyikan, semua dibuka dengan selebar-lebarnya, ditujukan kepada utusan Raja Negeri Babel. Mulai kekayaan, emas, perak, rempah-rempah, minyak wangi, bahkan sampai perlengkapan tentara yang seharusnya itu adalah hal yang sangat pribadi sebagai sebuah kerajaan, itu ditunjukkan. Baginya adalah sebuah kebanggaan. Tetapi bagi Allah, tindakan Hizkia memperlihatkan seluruh isi kerajaannya kepada musuh merupakan tindakan yang bodoh. Kenapa saudara dikatakan bahwa ini adalah tindakan bodoh bagi Allah? Karena kesembuhan yang diperoleh Hizkia, segala kedamaian, bahkan diluputkan dari Sanherib, itu bukan karena kehebatan Hizkia, bukan karena kehebatan umat, tetapi karena kasih karunia Allah. Termasuk dalam hidup kita. Kalau kita bisa sampai hari ini, kita bisa punya banyak hal mungkin, kita bisa memiliki banyak hal juga, kita bisa melakukan banyak hal, itu pun juga karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan kita. Oleh sebab itu saudara, ketika Hizkia mulai membanggakan apa yang dia lakukan, Allah mengutus Yesaya untuk memberitahukan firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang disimpan mulai dari nenek moyang sampai hari itu semua akan diangkut ke Babel. Bahkan keturunan Hizkia akan dibawa ke Babel sebagai tawanan. Dan ini benar-benar digenapi pada tahun 585 sebelum Masehi, ketika Raja Babel datang, Nebukadnezar, menghancurkan seluruh umat Tuhan Yerusalem, bahkan bait Allah dicungkili emasnya, diangkut ke Babel, tidak ada yang tersisa. Dan ini karena apa saudara? Akibat melupakan Tuhan dan semua pertolongan yang pernah ia alami, yakni ketika Allah meluputkan Yerusalem dan menyembuhkan sakit kerasnya. Saudaraku, ini mengingatkan kepada kita hari ini, kepada umat hari ini, kepada gereja hari ini, betapa besarnya akibat melupakan Allah dan janji yang pernah kita ucapkan kepadanya. Ternyata akibatnya gak biasa, bahkan sangat fatal, ditanggung dan dirasakan oleh keturunannya serta seluruh umat. Seorang pemimpin yang bertingkah laku keliru berpengaruh dan berdampak kepada orang-orang yang dipimpinnya. Maka satu pertanyaan buat kita, apa yang pernah saudara janjikan kepada Allah? Apa yang pernah saudara nasarkan kepada Allah? Coba Bapak Ibu saudara ingat, ketika saudara dalam keadaan kritis, ketika saudara dalam keadaan sulit, ketika COVID terjadi pada waktu itu, apa yang pernah saudara janjikan? Apa yang pernah saudara nasarkan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan, bayar dan tepati janji kita, sebab Allah mengingat segala yang kita janjikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami diingatkan bahwa betapa janji di hadapan Allah itu Tuhan ingat dan harus kami tepati. Tolonglah umat-Mu di dalam masa-masa Minggu Prapaskah ini, supaya berkomitmen di dalam pertobatan, termasuk ketika ada janji yang pernah diucapkan, biarlah itu ditepatinya Tuhan. Mungkin janji kesetiaan, mungkin janji pelayanan,
mungkin janji membawa persepuluhan, biarlah itu ditepati. Karena umat pada masa itu ketika tidak menepati janji, maka berdampak begitu hebat dan fatal dalam hidup umat Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk mengingat segala janji kami, dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk kebaktian Jumat Agung, yang merupakan hari di mana kami mengikuti perjamuan kudus. Tuhan ingatkan kami akan kematian dan pengorbanan Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami telah menjadi satu tubuh. Ingatkan kami bahwa sekalipun sulit kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan berdoa juga untuk hari Minggu Paskah Tuhan. Engkau sertai Minggu Kebangkitan menunjukkan adanya pengharapan. Dan kebangkitan itu hari Minggu menunjukkan kami harus setia di dalam hari Minggu. Berkati panitia Jumat Agung dan Paskah ini, supaya melaluinya ada banyak regenerasi kepemimpinan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.